Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini di siang hari aku mau bikin makanan untuk anak-anak. Kebetulan di kulkas kemarin aku beli dada ayam itu setengah kilo. Kalau dadanya aja itu jadinya harganya beda ya, jadi 20.000. Kalau 1 kilo itu harganya 38.000. Aku mau potong-potong aja karena dada ayam itu kayak kesat gitu, jadi pengennya sih bukan diungkep ya. Ini aku mau bikin ayam saus tiram gitu. Dulu aku nggak tahu ya gimana caranya masak dada ayam. Biasanya kan kalau dada ayam itu diungkep itu bakalan jadi agak berserat gitu ya karena tebal dagingnya. Jadi pas waktu dilihat di YouTube, ini cara yang lebih praktis. Aku pakai bawang putih diiris-iris, kemudian pakai perasan jeruk nipis dan ditambahin sedikit maizena. Jadi dimarinasinya pakai garam sama micin doang ya. Ini aku peres dan dimarinasinya juga nggak terlalu lama, cuman 10 menit aja sampai si garamnya meresap. Nah ini ditambahin tepung maizena secukupnya aja, yang penting bisa menutupi semua dada ayamnya. Anak-anak kurang suka sama yang namanya dada ayam, apalagi dada ayamnya digoreng aja karena bakalan keras ya, apalagi kalau udah diangetin keras banget. Jadi kalau misalnya dimasak itu enaknya diapain gitu, aku juga bingung. Untung aku nemu resep ini dan ternyata nggak jadi terlalu alot karena masaknya cuma sebentar ya. Nah ini diaduk-aduk sampai rata, kemudian kita diamkan selama 10 menit. Lanjut aku mau iris bawang merah sama bawang putih. Sebenarnya ini harusnya pakai bawang bombay ya, tapi karena di rumah nggak ada jadi ya seadanya aja. Kalau misalnya pakai bawang bombay kayaknya lebih enak ya, apalagi potongannya besar-besar. Tapi kalau aku pakai bawang merah karena adanya bawang merah, tapi jadi wangi banget ya. Ini apalagi nanti ditumisnya di akhir, setelah ditambahin pakai saus tiram, saus sambal sama kecap. Rasanya enak, kayak kata anakku sih rasanya kayak mirip sate gitu. Oh iya, biasanya anak-anak paling suka kalau misalnya ayam itu dibikin sate. Tapi kan kalau sate itu agak sedikit ribet ya, apalagi harus ditusuk-tusuk, dimarinasi juga. Kemudian aku juga belum punya panggangan ya, jadi ya udah kalau kayak gini lebih praktis. Nah aku mau siapkan minyak untuk menggoreng ayamnya karena udah 10 menit nih. Aku pakai minyak lumayan banyak supaya ayamnya kerendam gitu. Tapi pas waktu aku mau goreng ternyata di dalam wajannya itu ada airnya, jadi aku buang dulu supaya enggak kecipratan air ya. Nah ini kita masukin minyaknya. Aku pakai minyak bekas goreng tempe tadi pagi tapi masih jernih, jadi kita pakai aja daripada pakai yang baru. Biasanya kalau minyak bekas ayam itu suka agak sedikit bau, jadi kalau misalnya ini udah 2 kali lumayan ya, karena ini kan menyedot minyak gitu. Nah kita masukin si dada ayamnya, karena aku nggak beli dada ayam yang filet, jadi ini masih ada tulangnya gitu, tapi aku mau pakai aja karena sayang kalau dibuang. Kata di Google Mah yang namanya dada ayam itu nggak terlalu banyak kolesterol, malah nggak banyak kayak paha atau sayap. Jadi lebih bagus makan dada ayam menurut di Google Mah ya. Tapi aku mah apa aja, tapi karena dulu mah makan dada ayam itu rasa jadinya kesat gitu, kurang enak, jadi kurang favorit anak-anak. Tapi setelah nemu resep ini anak-anak bakalan suka. Dan ini aku masak tadinya buat lauk buat makan, dan ternyata digadoin gitu, nggak dipakai nasi karena kata anak-anak tuh enak.
Karena tadi dimarinasinya pakai bawang putih, jadi ini pas waktu digorengnya wangi banget. Tapi kan karena ini ada kulitnya jadi agak sedikit lengket. Nah ini aku mau angkat dulu. Setelah semuanya diangkat baru aku mau tumis untuk sausnya. Ini kita masukin lagi sisa dada ayam yang tadi ya, lumayan nih dapat 1 mangkok. Ternyata kalau misalnya setengah kilo itu ternyata sedikit ya, tapi alhamdulillah. Biasanya kan uang 20.000 itu biasanya untuk menu bermacam-macam, tapi untuk ayam cukup 1 tapi enak gitu ya. Jadi kita nggak ribet gitu ya, tapi kan cuman sedikit tapi alhamdulillah ya. Gimana kabarnya teman-teman, pada belanja atau jalan-jalan kemana nih hari libur? Tadi aku pagi berangkat ke pengajian ya, Rajaban. Jadi ini video pas hari Minggu ya, pas waktu Rajabannya, insya Allah bakalan aku upload besoknya lagi. Alhamdulillah Rajaban di kampung aku itu rame banget dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Dan tadi malam juga ada Rajaban di daerah kampung atas, tapi aku nggak ke atas ya karena agak sedikit gerimis gitu. Nah ini karena minyaknya sayang banget, jadi aku pakai buat numis bawang aja. Tapi agak sedikit repot ya karena ini ada bekas lemak ayam yang bikin jadi berkerak. Nah ini kita masukin dulu air supaya nggak gosong. Lanjut kita masukin saus tiram sama saus sambal gitu. Kecap nurut aku baru kali ini masak pakai saus-sausan, ternyata rasanya enak ya teman-teman. Jadi lebih praktis, gak kayak resep pakai kunyit atau ketumbar gitu yang harus diulek. Ini cuman pakai bawang putih tambahin saus tiram udah jadi masakan yang enak. Dan alhamdulillah si ayamnya itu nggak bau amis ya, karena mungkin tadi dimarinasi pakai jeruk nipis dan bawang putih. Nah ini udah mulai mengental, aku tambahin kecap manis supaya rasanya lebih gurih. Dan ini mengental ya, padahal ini nggak pakai tepung maizena, tapi ini mengental dari si sausnya. Kita masukin si ayamnya yang tadi udah digoreng, dan ini enggak terlalu lama, jangan biarkan enggak diaduk-aduk karena takutnya gosong. Ini udah meresap dan udah beres, praktis sekali buat dimakan bareng-bareng anak-anak. Ini cocok juga loh untuk bekal anak-anak berangkat ke sekolah karena bikinnya praktis dan enggak ribet juga. Nanti kalau misalnya anakku udah mulai sekolah, insya Allah mau bikin olahan kayak gini supaya lebih praktis, enak, dan pastinya dimakan sama anak-anak. Dan ini hasilnya, alhamdulillah, warnanya cantik ya, dan rasanya juga enak, sederhana tapi mantap. Dan ini anak-anakku mulai makan, dan mereka karena mungkin baru pertama kali makan dada ayam dipakein saus tiram ya, biasanya pakai resep tradisional terus, kalau nggak diopor, digoreng, atau dipakai parutan kelapa kayak serunding. Ini baru kita masak kayak gini. Dan di sore harinya alhamdulillah Pak Su baru pulang dari pabrik, mampir ke tempat tukang duren, dapat duren 3 buah, harganya 120.000, isinya banyak banget dan manis dan legit. Ini dalam satu buah itu ada 26 butir gitu kalau aku hitung ya. Ini satu kepala, satu butir durian itu bisa dimakan sama 5 orang. Dan Pak Asu juga ikut makan, jadinya 6 orang. Pokoknya karena kita nggak terlalu banyak makan yang kayak gini, takutnya
kepala pusing, jadi alhamdulillah cukup. Dan ini waktu beli 3 itu cuman habis 1 dan besokannya baru dimakan lagi. Kalau teman-teman suka nggak yang namanya durian? Kalau aku disebut suka kalau ada dimakan, kalau nggak ada yang nggak kayak orang nyari-nyari sampai kemana-mana. Tapi ya, enak banget, ini rasanya manis dan ukurannya gede-gede montok gitu ya. Dan ini kita makannya cuma 1 tahun sekali ya kalau lagi musim. Dan ini di siang harinya aku mau beresin rumah aku yang udah berantakan, dimainin sama anak-anakku ya. Ginilah rasanya kalau anak-anak lagi libur panjang. Nah, mainnya nggak jauh dari kasur, di kamar gitu ya. Karena kita pas waktu libur sekolah itu anak-anak gak berangkat kemana-mana, jadi di rumah aja. Nah, ini aku mau rapihin bantal yang udah berantakan, karena aku nyimpan bantalnya nggak di kasur ya, jadi ditempatkan di sini supaya nggak kelihatan berantakan. Nah, ini sarung bantalnya emang berbeda-beda karena ini dari spray yang berbeda juga ya, karena kita kan kalau misalnya spray biasanya gonta-ganti seminggu sampai dalam seminggu sekali ganti. Kalau misalnya bantal anak-anak kadang kalau misalnya udah kurang enak diciumnya langsung aja aku ganti, walaupun itu nggak barengan sama si spraynya. Kasur biasanya baru aku sprayin pas waktu mau tidur aja, jadi kalau pas waktu di siang hari aku nggak pakein spray. Dan supaya anak-anaknya nggak pada tidur di situ, biasanya aku senderin ke bagian tembok ya, karena kan kadang anak-anak bawa anak kucing, jadi takutnya itu pada tidur di kasur dan jadinya kotor. Dan lagi pula kalau misalnya kasurnya diturunin ke bawah itu kelihatannya berantakan banget. Dan ini aku mau bersihin itu yang bagian pintu yang suka ada debu-debunya di situ ya, mumpung anak-anak lagi pada main, jadi nggak ada orang di rumah, jadi sekalian aja dikebut-kebutin ya. Tapi kalau misalnya video aku bikin nggak di pagi hari, karena kalau di pagi hari itu kelihatannya gelap banget, jadi aku video beres-beresnya pas waktu pulang dari sekolah atau di siang hari. Nah, ini di bagian sini selalu aja berantakan, apalagi anakku yang paling kecil itu paling suka belajar, jadi coret-coret di buku tulis sama spidol ya, karena dia suka banget coret-coret dan gunting-gunting kertas. Gak apa-apa ya, karena masanya dia untuk belajar macem-macem belajar macem-macem, belajar menulis atau membaca segala rupa, jadi dibiarin walaupun rumah juga dalam keadaan berantakan. Ini aku juga mau beresin kasur di kamar Pak Su ya, karena biasanya kalau kasur di kamar Pak Su itu kayak gini yang dilipat, jadi kamar aku tuh nggak ada yang namanya risbang gitu buat tidur, tapi cuman ada kasur yang dilipat aja. Jadi kalau misalnya malam baru deh digelarin, kalau misalnya di siang hari dilipat kayak gini supaya nggak kelihatan berantakan ya, karena rumahku itu kecil ya.
Dan ini anak-anakku lagi pada main dan ada temannya main ke rumah. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.